Selamat pagi, berjumpa dengan saya Nyonya Nimas Indra Setiawan dari Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 41 Yonif 527 Koor Caprem 083 PD5 Brawijaya. Di hadapan saya juga telah hadir seorang dokter sekaligus TNI dari Dokter Batalion Infanteri 527 Baledia Yuda, Dr. Roldus. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, khususnya ibu-ibu anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 41 Yonif 527. Pada pagi hari ini saya bersama Dr. Roldus akan memberikan ilmu-ilmu mengenai tumbuh kembang pada si kecil, karena banyak sekali ada pertanyaan yang muncul tentang tumbuh kembang si kecil. Sangat penting juga bagi ibu-ibu yang baru saja memiliki buah hati atau yang akan menjadi seorang ibu ya dok, pasti ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan dalam merawat tumbuh kembang si kecil. Seperti saya ini sudah mau anak 3 dok, tapi masih ada rasa kekhawatiran dalam merawat si kecil dengan baik. Baik, kita langsung saja tanyakan pada ahlinya yaitu Dr. Roldus. Baik dok, dengan pertanyaan yang pertama, apakah makanan bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak dok? Bagaimana dok? Baik, saya akan menjawab. Baik, salah satu untuk mengembangkan kecerdasan anak itu, salah satunya selain dari stimulasi otak yang tepat bagi anak, itu juga salah satunya adalah makanan yang bernutrisi. Artinya makanan yang bernutrisi, bukan makanan yang cuma asal makan aja, yang penting kenyang, anaknya langsung yang anaknya mau itu. Tapi yang kita tahu kepada orang tua adalah makanan yang bernutrisi, sehingga anak nantinya mendapatkan nutrisi yang optimal bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Dan makanan sendiri, makanan yang khususnya makanan yang bernutrisi ini penting, salah satu faktor untuk perkembangan si buah hati atau si kecil, karena salah satu faktor untuk memunculkan gen kecerdasan atau gen kepintaran dari orang tua kepada anak itu harus adanya nutrisi yang memicu munculnya gen kecerdasan tersebut agar dikembangkan dan akhirnya akan optimal bagi si buah hati. Kemudian makanan juga, makanan yang bernutrisi itu merupakan salah satu faktor penting agar memunculkan atau membangun keterampilan atau kemampuan belajar dari si anak itu sendiri. Dan selain itu, makanan yang harus kita konsumsi atau untuk anak konsumsi itu harus selain seimbang juga harus lengkap. Karena lengkap ini berarti harus terdiri atas karbohidrat, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin serta mineral. Dan juga ada beberapa zat gizi nih, zat gizi yang berperan penting untuk khusus untuk spesifik agar kecerdasan anak ini bisa dioptimalkan. Misalnya ada namanya fosfor, kemudian juga adanya protein, kemudian ada kalsium. Itu sangat penting untuk pertumbuhan fisik anak, sehingga anak juga akan menjadi lebih aktif. Kemudian selain itu juga ada zat-zat gizi lain yang biasanya kita temukan pada ikan salmon. Jadi biasanya orang itu promosi untuk ikan salmon karena ikan salmon ini mengandung banyak omega 3, omega 6, kemudian juga adanya zat besi. Zat besi ini penting untuk perkembangan dari kognitif dan juga otak dari anak. Baik dok, ini kan nutrisi yang lengkap yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, lemak, mineral ya dok ya. Nah bagaimana dok jika ada anak yang tidak suka makan sayuran, tidak suka makan ikan, apalagi kan sayuran itu terdapat banyak mengandung vitamin, dan ikan seperti salmon tadi juga mengandung omega 3 atau protein. Nah itu bagaimana dok? Baik, saya jawab. Untuk anak-anak yang mungkin susah untuk makan ya, mungkin kita orang tua harus kreatif, karena yang namanya kebutuhan nutrisi yang berasal dari ikan maupun dari daging maupun sayur-sayuran memang harus dibutuhkan untuk si buah hati. Jadi memang harus, mungkin orang tua bisa kreativitas dengan membuat atau menyajikannya dalam bentuk yang disukai anak-anak. Misalnya mungkin dibentuk sesuai dengan yang disukai anak-anak itu.
Jadi mungkin penyajiannya aja yang kita kreativitas dari orang tua agar anak itu mau, karena memang harus anak itu mendapatkan nutrisi dari beberapa sumber nutrisi tersebut. Jadi mau tidak mau orang tua harus memang sabar ya. Jadi kata kuncinya harus terus menerus. Bahkan orang tua itu harus menjadi role model, artinya orang tua sendiri yang sebagai berperan untuk selalu mendorong anak itu untuk mau makan makanan yang bernutrisi. Itu untuk penting bagi si anak, apalagi untuk usia yang 1-2 tahun merupakan masa-masa keemasan untuk anak, biar nantinya pada saat dia dewasa bisa terhindar dari beberapa penyakit. Ya. Baik. Kemudian dok, makanan apa saja nih yang boleh atau tidak boleh dimakan pada usia anak tertentu? Misalnya anak usia 1-6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, itu apa saja yang boleh atau tidak boleh dimakan, dok? Baik, untuk makanan yang harus dihindari anak ya, untuk usia 1-6 bulan yang harus dihindari sebenarnya semuanya kecuali ASI, karena ASI itu mengandung seluruh kandungannya sangat kompleks untuk sebagai nutrisi bagi anak usia 1-6 bulan. Jadi orang tua salah kalau orang tua memberikan makanan yang mungkin yang cair, yang mungkin orang tua alasannya cair atau mungkin bubur, jadi mungkin anak sudah bisa mencernanya. Padahal orang tua harus tahu bahwa anak usia 1-6 bulan itu pencernaannya itu belum sempurna. Jadi yang hanya bisa pencernaan pada anak umur 1-6 bulan hanya bisa mencerna susu ASI atau air susu. Biasanya kan ibu-ibu tuh suka nasi, ada nasi pisang ya, dok ya, berarti nggak boleh. Nggak boleh, harus murni ASI eksklusif. Ya, kemungkinan untuk anak yang usia 6-1 tahun atau 6-12 bulan itu sudah bisa kita masukkan makanan pendamping ASI atau MPASI ya. MPASI ini juga tidak sembarang yang harus yang tidak sembarang orang tua, mungkin karena sudah semakin senang anaknya sudah usianya sudah bertambah, mungkin mau dikenalkan sama berbagai macam variasi makanan ya. Tapi orang tua harus hindari makanan yang mungkin yang akan saya jelaskan ya, mungkin seperti madu. Madu ini untuk orang dewasa mungkin dikonsumsi tidak masalah ya. Namun pada anak dengan usia 6-12 bulan atau 1 tahun itu pencernaannya itu belum cukup untuk bisa mencerna madu, karena dalam madu itu sendiri ada kandungan bakteri ya. Bakteri ini kita sebut sebagai bakteri Clostridium botulinum, di mana untuk pada orang dewasa bakteri ini bisa dicerna sehingga kita menunjukkan racun dalam sistem pencernaan. Sedangkan pada anak-anak sendiri sistem pencernaannya itu belum cukup untuk bisa mencerna, sehingga bakteri yang ada masuk dalam tubuh anak itu malah kita akan memunculkan racun. Racun ini sangat berbahaya bagi anak jika dikonsumsi. Jadi kemudian yang pertama itu tadi madu ya. Kemudian yang kedua mungkin selai ya. Selai mungkin orang tua sering kasih anak itu selai ya. Selai ini kan bersifat lengket ya. Jadi saya tidak sarankan untuk orang tua yang sering mungkin memberikan selai pada anak, karena dalam susah ditelan bagi anak, sehingga mungkin malah menjadi tersedak bagi anak ya. Jadi itu salah satunya dihindari. Kemudian juga susu sapi. Iya, susu sapi ini paling sering orang tua sering memberikan pada anak usia 1 tahun. Padahal sebenarnya anak usia 1 tahun itu kita memerlukan namanya susu sapi. Malah kalau kita berikan susu sapi malah menjadi intoleransi, bahkan bisa menjadi alergi. Ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi untuk anak usia 1 tahun tidak diperlukan namanya susu sapi, karena susu sapi sendiri kandungannya tidak juga dibutuhkan untuk anak usia 1 tahun. Malahan kandungan mineral dalam susu sapi itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal si anak ini. Ya, tidak disarankan. Kemudian juga ini makanan yang berukuran besar atau makanan yang dipotong-potong dalam ukuran besar ini tidak boleh, karena bisa memicu tersedak pada anak. Jadi untuk makanan-makanan yang besar mungkin seperti wortel, mungkin seperti sayur-sayuran, kemudian makanan lainnya itu mungkin dipotong dari kecil ya, agar mudah dicerna bagi anak. Kalau perlu direbus kemudian dipotong kecil-kecil lagi. Nah, untuk yang seperti makanan buah-buahan itu bisa diakali dengan dibuat dalam bentuk jus, sehingga anak jadi mudah untuk mengkonsumsinya. Ya. Baik. Kemudian dok, kebutuhan apa saja nih dok yang harus dipenuhi pada anak agar tumbuh kembangnya menjadi optimal, dok? Kebutuhan yang dibutuhkan untuk perkembangan atau pertumbuhan anak sehingga optimal ini
dibagi atas 3 ya, kebutuhan dasar. Jadi yang kita sebut sebagai ASU, ASI, dan ASA. ASU di sini merupakan kebutuhan fisik maupun biologis. Ya. Kebutuhan fisik dan biologis ini meliputi sandang, pangan maupun papan. Dan sandang, pangan, papan ini meliputi adanya nutrisi yang tepat, kemudian imunisasi, kemudian juga kebersihan dari anak itu sendiri, kemudian juga pelayanan kesehatan maupun juga dengan aktivitasnya, aktivitas fisik, juga waktunya dia bermain, kemudian waktunya dia untuk istirahat juga harus tercukupi. Untuk kebutuhan seperti nutrisi ini harus memang diberikan nutrisi yang optimal sehingga nanti perkembangan tumbuh kembangnya juga akan menjadi optimal. Diberikan nutrisi yang kaya akan karbohidrat, protein, kemudian lemak maupun vitamin dan mineral. Intinya nutrisi yang diberikan ini harus nutrisi yang seimbang dan juga lengkap, bukan hanya asal diberikan yang kesukaan dari si kecil aja. Jangan hanya menuruti maunya si kecil cuma satu jenis makanan aja, akhirnya dia malah menjadi malnutrisi atau kekurangan gizi tertentu. Kemudian untuk imunisasi ini penting untuk anak ya. Salah satu kebutuhan penting untuk anak, di mana dengan dia imunisasi si anak akan kebal terhadap penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara diimunisasi. Meliputi imunisasi dasar yang harus dimiliki oleh anak. Kemudian juga kebersihan. Kebersihan ini meliputi kebersihan dirinya, kemudian kebersihan lingkungannya, kemudian kebersihan di sekolahnya maupun kebersihan di rumahnya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitasnya nih, aktivitas fisiknya, kemudian kapan dia bermain dan juga dia istirahat ini sangat penting karena dasarnya adalah pada saat dia melakukan aktivitas fisik maupun aktivitas bermain, kemudian dia istirahat lagi, itu secara tidak langsung akan menstimulasi perkembangan dari otaknya, kemudian juga menstimulasi dari perkembangan otot dan juga maupun tulangnya, ya. Dan kemudian juga menstimulasi untuk perkembangan tubuhnya secara keseluruhan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, jadi anak juga membutuhkan pelayanan kesehatan, di mana dalam setahun itu minimal 8 kali ya, 8 kali itu minimal dia ditimbang untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian juga pada bulan Februari maupun Agustus juga si anak juga harus diberikan vitamin A dosis tinggi. Itu sudah salah satu program dari pemerintah. Kemudian juga anak juga perlu selalu diikuti perkembangannya supaya kita tahu apakah mungkin dia ada keterlambatan. Intinya kita bisa mendeteksi mungkin penyakit-penyakit bawaannya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita beralih yang kedua. Yang kedua ini merupakan ASI. ASI di sini adalah kebutuhan kasih sayang maupun emosi. Jadi si anak itu juga membutuhkan kasih sayang dan emosi. Di mana pada awal-awal pertumbuhannya maupun pada saat di dalam kandungan itu harus dibutuhkan adanya ikatan antara ibu dan anak, sehingga nanti akan mengembangkan kemampuan fisik maupun mentalnya nantinya, baik juga psikososialnya. Dengan cara apa? Dengan cara si orang tua ini harus menciptakan kondisi yang nyaman dan juga harus aman, sehingga anak ini merasa kalau dirinya aman bersama orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, bisa memberikan contoh bukan malah dipaksa. Jadi si anak ini kita berikan contoh, orang tua berikan contoh, dan si anak ini akan otomatis mengikuti. Iya, bukan kita paksa si anak ini mengikuti kemauan kita. Kemudian juga kita perlu didik si anak ini, kita perlu didik dengan cara apa? Dengan cara kegembiraan maupun kasih sayang, sehingga anak ini akan mengikuti kita tanpa adanya keterpaksaan, kemudian tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir ini adalah ASA. ASA ini berarti kebutuhan untuk menstimulasi. Intinya kita akan menstimulasi perkembangan dari si anak ini, dimana dengan cara menstimulasi kognitifnya, kemudian motorik, sensorisnya, kemudian kreativitasnya, cara berpikirnya, maka anak ini akan berkembang sesuai dengan umurnya. Jadi sesuai dengan umurnya, tidak ada adanya keterlambatan. Nah, jadi kebutuhan supaya tumbuh kembang si kecil ini optimal itu bukan hanya dari makanan saja ya, tetapi dari kebersihannya, aktivitas bermainnya,
kemudian pola asuh orang tua juga penting ya dok ya. Baik, kemudian untuk imunisasi, jadi ibu-ibu di rumah jangan malas untuk membawa anaknya ke posyandu untuk mendeteksi dini berapa berat badannya ya dok ya, tinggi badannya, jadi itu sangat penting sekali. Baik, kemudian dok, ini ada pertanyaan lagi, apakah perlu alat bantu jalan untuk si kecil ketika dia mulai belajar untuk berjalan dok? Iya, alat bantu jalannya seperti kita lihat pada monitor ini, alat bantu jalan atau kita sebutnya baby walker ya. Alat bantu jalan ini biasanya dulu tren di luar negeri penggunaan dari alat bantu jalan atau baby walker. Sebenarnya untuk anak sendiri, untuk usia saat dia mulai belajar untuk berjalan itu paling cepat itu 9 bulan ya, 9 bulan dia sudah mulai belajar untuk bisa berjalan. Tapi juga ada usia 12 sampai 17 bulan adalah usia untuk si anak ini mulai belajar berjalan. Kemudian untuk berjalan sendiri ini bukan merupakan hal yang mudah bagi si kecil ya. Karena di mana saat dia mulai belajar berjalan, di situ dia akan membutuhkan otot tubuh yang kuat. Otot tubuh ini meliputi otot tungkai bawah, tungkai atas maupun otot pinggulnya. Karena pada saat dia mulai belajar berjalan itu, tubuh akan menopang sekitar 10 sampai 14 kilo dari badan si anak ini, sehingga memang tidak mudah untuk anak untuk berjalan. Apalagi pada saat anak khusus anak balita atau bayi 5 tahun kan berbeda sama dengan anak yang usia 1 sampai 2 tahun ya. Untuk balita kebanyakan ukuran tubuhnya ini sudah profesional nih, antara kepala maupun lengan dan juga tungkainya sudah mulai profesional. Dibandingkan dengan anak yang baru mulai untuk belajar berjalan ini, kebanyakan ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran tungkai maupun lengannya, sehingga ini akan menjadi salah satu memperberat untuk dia untuk berusaha untuk bisa berjalan. Makanya seringkali diberikan alat bantu jalan atau baby walker. Namun menurut penelitian yang pernah ada di Amerika, menurut Amerika Academy Pediatrics itu pernah ada penelitian nih. Mereka meneliti bahwa terjadi kasus di mana ada 8.800 kasus anak masuk instalasi gawat darurat. Karena apa? Karena anaknya menggunakan baby walker dan akhirnya mengalami kecelakaan. Jadi beresiko tinggi ya dok ya? Bisa terjungkal ataupun bisa mungkin dia bisa menggapai, dia bisa mengeksplorasi daerah sekitarnya. Mungkin dia mengambil benda-benda yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi lebih baik merambat di dinding gitu ya dok ya, daripada menggunakan baby walker. Iya, jadi penggunaan baby walker sebenarnya tidak disarankan karena dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya. Di mana dampak negatifnya ini bisa membuat si anak ini mulai menjadi malas. Iya, karena mulai malas karena ada alternatifnya yaitu baby walker sehingga dia lebih gampang mengeksplorasi daerah sekitarnya. Kemudian yang kedua, anaknya penguatan ototnya ini menjadi salah karena pada saat dia menggunakan baby walker ini, otot yang akan dilatih adalah otot tungkai bawah. Sedangkan untuk dia mulai bisa berjalan secara mandiri membutuhkan 3 otot tungkai bawah, tungkai atas, kemudian otot pinggulnya. Nah, pada saat dia menggunakan baby walker yang dia latih hanyalah otot tungkai bawahnya sama kakinya. Dia mulai menjalankan baby walkernya dengan cara menggigit. Nah, di situ salahnya di situ. Kemudian untuk dampak negatif lainnya, ini bisa membuat anak ini rawan karena apa? Karena saat dia menggunakan baby walker, dia otomatis bisa lebih tinggi, dia bisa menggapai daerah-daerah yang mungkin dia nggak bisa. Benda-benda di atas meja. Iya. Bahkan pernah ada kasus nih, si anak ini dia menggapai kabel listrik sampai bisa kesetrum. Bahkan ada kasus di mana anak bisa menggapai termos yang terisi air panas yang akhirnya tumpah mengenai si anak ini. Jadi sebenarnya untuk penggunaan dari baby walker sebenarnya tidak disarankan untuk saat ini. Mending kita latih si anak ini mulai dia berjalan, kita popang dia, sehingga nanti otot untuk menopang dia berjalan itu bisa berfungsi. Kemudian dia juga bisa melatih keseimbangannya. Nah ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Sangat penting juga, banyak orang tua yang kurang memahami. Jadi apakah gen orang tua yang bertubuh pendek, mohon maaf, dan anaknya pun juga bertubuh pendek, apakah ini termasuk
termasuk bisa dikatakan stunting, Dok? Baik, untuk anak yang bertubuh pendek dan anak stunting ya, ini orang tua perlu mengetahui ya untuk perbedaan antara anak yang berperawakan pendek sama yang stunting. Karena ini sering rancu orang-orang di luar sana menganggapnya sama saja. Tapi sebenarnya antara anak yang berperawakan pendek dan yang stunting ini berbeda. Karena yang pertama, untuk anak yang berperawakan pendek ini sebenarnya didasari bukan karena dia memang pendek atau dia kena stunting. Mungkin karena saat dia lahir, mungkin orang tuanya memang berperawakannya memang dia nggak tinggi ya, mungkin dia pendek. Kemudian si anak juga bisa meneruskan gen dari orang tuanya, ya. Atau mungkin pada saat dia lahir dia memiliki penyakit tertentu, ada kelainan kromosom, ada kelainan hormon pertumbuhan, ada kelainan pada tulang maupun ototnya, bisa menyebabkan akhirnya dia tumbuh dengan postur yang pendek. Kemudian sedangkan untuk stunting sendiri, stunting ini adalah kondisi yang keadaan yang kronis ya, jadi kita tidak bisa bedakan. Jadi dia memerlukan waktu yang panjang, jadi tidak langsung dia jadi pendek. Jadi intinya dia membutuhkan waktu mungkin 2 tahun baru bisa kita kelihatan. Jadi dari anak lahir sampai 2 tahun baru bisa kelihatan kok anak ini dia nggak tinggi-tinggi, sedangkan teman-temannya mungkin usianya sudah lebih tinggi dari dia. Ya. Dan ini untuk stunting sendiri terjadi karena adanya malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi bisa dibilang stunting ini adalah gagal tumbuh ya. Dan secara singkatnya ini untuk stunting ini sudah pasti pendek. Namun untuk yang pendek belum tentu stunting. Ya. Iya. Jadi bisa dipahami untuk ibu-ibu bahwa anak yang bertubuh pendek belum tentu stunting, tetapi anak yang mengalami stunting sudah pasti pendek ya. Yeah. Kemudian untuk anak yang mengalami penyakit cacingan, Dok, ini kan bisa dikatakan kekurangan gizi. Yeah. Apa itu berdampak dan akan menderita stunting, Dok? Iya, namanya kalau sudah cacingan ya, anak yang mengalami cacingan otomatis nutrisi yang seharusnya diserap oleh tubuh malah diserap oleh si cacing ini. Makanya akan terjadi malabsorpsi maupun malnutrisi yang akhirnya akan berjangka panjang menjadi stunting. Ya, jadi stuntingnya disebabkan oleh adanya kecacingan di sini, sehingga harus diobati cacingnya ini. Kemudian untuk anak yang stunting ini sebenarnya memiliki dampak yang seperti yang tadi, dampak jangka pendeknya, ada dampak jangka panjangnya. Di sini ada di monitor, nanti bisa di zoom. Untuk dampak jangka panjangnya sendiri untuk anak dengan stunting ini, nanti kemampuan kognitifnya ini dan juga prestasinya di sekolah akan prestasi belajarnya akan menurun. Karena apa? Karena pada saat dia fondasinya ini tidak kuat, di mana fondasi untuk si anak ini yang nantinya akan tumbuhnya bagus, pola pikirnya, kemudian kognitifnya ini 2 tahun pertama atau masa 1000 hari pertama masa dia kehidupannya. Jadi emang saat jangka panjangnya nanti akan menurunkan kekebalan tubuhnya. Jadi si anak ini biasanya orang tua bawa anaknya kok cepat pilek ya, cepat pilek, baru habis itu sudah keluar sembuh, main sama anak-anak di luar lagi, kena flu lagi, kok bisa cepat ini. Gampang sakit. Intinya kekebalan tubuhnya akan berkurang dan mudah terserang dari penyakit. Kemudian untuk kedepannya nanti jangka panjangnya si anak ini bisa terkena penyakit kronis seperti diabetes, kemudian penyakit jantung seperti hipertensi, bahkan juga dapat menyebabkan kanker maupun stroke nanti pada saat dia mulai usia sudah dewasa, salah satunya. Kemudian untuk dampak jangka pendeknya ini perkembangan otaknya pasti terganggu lah. Ya, jadi mungkin anak-anak seusianya yang seharusnya mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah, dia nggak bisa bertanya, dia nggak bisa menjawab sesuai dengan jawabannya. Kemudian untuk kecerdasannya mulai berkurang, ini jangka pendeknya. Kemudian yang paling jelas adalah pertumbuhan fisiknya mulai terganggu. Jadi kita bisa melihat dari kerawakannya yang menjadi pendek, itu sudah sangat jelas. Kemudian karena metabolisme juga terganggu, sehingga akhirnya ujung-ujungnya dia yang kelihatan paling jelas adalah posturnya yang pendek, yaitu salah satunya. Nah, untuk pencegahannya ya saya tambahkan, untuk pencegahannya sendiri intinya harus diperbaiki. Orang tua harus tahu nutrisi, harus memberikan nutrisi yang seimbang dan lengkap, bukan hanya asal
si kecil makan sesuai dengan kemauannya. Jadi kita nggak boleh, kita harus memberikan nutrisi yang lengkap dan seimbang bagi si buah hati. Dan orang tua sini harus sabar. Intinya anak yang stunting ini orang tuanya harus sabar karena ini prosesnya yang jangka panjang, sehingga penyembuhannya juga nanti akan memakan waktu yang panjang. Karena mengubah pola makan si anak dari yang cuma mau makan satu jenis makanan itu susah. Harus sabar orang tua hingga akhirnya dia mau makan makanan yang bernutrisi tinggi. Baik, cukup jelas penjelasan dari dokter. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, terutama ibu-ibu anggota Persib Kartika Chandra Kirana cabang 41 Unit 527. Jadi untuk menumbuhkan tumbuh kembang si kecil menjadi optimal bukan hanya dari makanan ya dok ya, tetapi dari banyak berbagai faktor, yaitu makanan yang bernutrisi lengkap, kemudian pola asuh orang tua juga sangat penting, dan pemberian imunisasi. Jadi ayah bunda di rumah jangan malas untuk membawa anaknya ke posyandu untuk mendeteksi dini berat badan anak dan tinggi badan anak. Baik, kami ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya Nyonya Nimas Indra Setiawan bersama Dr. Roldus pamit undur diri. Jagalah kesehatan, sayangi si kecil dan keluarga tercinta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.